Assalamualaikum sahabat Alawiyin Official. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan akidah kita dimanapun kita berada. Sebelum lanjut ke videonya, subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kedepannya channel ini dikenal di halayak luas serta memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Ini kisah petani yang naik haji dari bongkahan batu. Suatu hari hiduplah di suatu desa sebuah keluarga kecil yang hidup di tepian sawah. Di setiap harinya bertarung dengan waktu demi menghidupi keluarga. Keringat dan peluh bercucuran dari kening seorang petani tua itu. Begitupun dengan seorang istri dari kakek tua itu, tak kenal lelah meski terik matahari yang menyilaukan. Setiap fajar menyingsing, istri kakek itu bergegas pergi ke dapur untuk menjerang air dan memasak nasi. Lambungan asap yang menembus sela-sela atap ilalang nampak jelas ketika ufuk timur telah menyingsing. Riuh kokok ayam terdengar di mana-mana, pertanda fajar subuh telah tiba. Sesudah melaksanakan sholat subuh, kakek ini berdoa, "Ya Rob, sudah terlampau lama aku berdoa dan belum jua Engkau kabulkan. Di sudut malam aku memohon dan meminta, dan di setiap fajarnya aku berusaha dan berbuat. Ya Rob, aku tahu Engkau maha melihat dan mendengar dan mengetahui segala isi hati kami, dan tak ada satupun yang dapat kami sembunyikan dari penglihatan-Mu. Maka dengarlah rintihan harapan doa dari kami. Amin ya robbal alamin." Suatu ketika datanglah sebuah bencana yang melanda desa tersebut. Padi yang telah ditanam berbulan-bulan menjadi gagal panen sebab terkena hantaman banjir yang melanda. Raut wajah sang kakek ini penuh dengan rasa sedih dan terpukul lantaran padi yang ia harapkan untuk dipanen sudah hilang begitu saja dalam hitungan menit. Kesedihan melanda perasaan keluarga tersebut. Di suatu malam kakek tersebut terbangun dan terjaga dari mimpinya. Kakek ini melihat sesosok orang yang nampak begitu putih dan bersih. Orang tersebut memakai pakaian jubah yang begitu indah dan tak terdapat noda sedikit pun pada kedua belah kakinya. Kakek tersebut terheran-heran akan hal tersebut. Dalam hatinya bergumam, bagaimana bisa dia datang kemari sedangkan pematang sawah ini penuh lumpur, dan seketika sampai kemari tak ada noda sedikit pun pada pakainya. Ada satu kalimat dari orang tersebut terucap untuk sang kakek bahwasanya, "Aku sudah menunggumu di Baitullah." Namun sang kakek ini menyadari bahwasanya itu hanya sebuah bunga tidur. Hari pun terus berlalu, desir angin terus membawa jejak langkah sang kakek yang tangguh ini meniti kehidupan. Legam keningnya menggambarkan pahitnya kehidupan. Berlalu tanggal demi tanggal, tibalah pada suatu bulan yang mana seorang kakek tua ini mendapatkan sebuah bongkahan batu. Dalam hati kakek tersebut bertanya mengapa batu ini berkilau seperti halnya emas atau permata. Lalu kakek tersebut mencuci bongkahan batu itu sampai bersih, dan tak disangka bongkahan batu itu adalah sebuah logam mulia yang begitu besar. Demi memastikan hal itu, sang kakek ini bergegas pergi menemui sang istri untuk menyampaikan hal yang sedang dialami. Lalu sang istrinya menyuruh sang kakek untuk bergegas ke sebuah toko emas untuk menanyakan keaslian dari batu yang ia dapat. Tak lama kemudian penjual toko emas itu mengatakan bahwasannya itu memang benar adalah emas. Setelah mengetahuinya, sang kakek mengatakan apakah toko emas tersebut bersedia membeli bongkahan batu yang ia miliki, dan batu itu adalah sebuah bongkahan logam mulia. Dan akhirnya sang penjual emas itu mendatangi gubuk sang kakek dan melihat bongkahan tersebut. Penjual emas ini kaget begitu melihat hal tersebut. Setelah berunding dan disepakati, penjual emas itu setuju membeli bongkahan emas itu. Hari terus berjalan. Pada suatu ketika sang kakek ini pergi ke suatu agen travel haji untuk berangkat haji. Ini adalah uang hasil jual bongkahan emas. Dan pada akhirnya sang kakek ini membeli 2 tiket untuk berangkat haji bersama dengan istrinya. Dan tak ketinggalan, sawah yang diterjang banjir tadi dapat tergantikan oleh satu bongkahan batu yang ternyata emas. Jadi begitulah sebuah kisah ini. Dari pejuang tanpa kenal lelah, yang diuji dengan ujian yang begitu besar namun dijalani dengan sabar, Allah akan ganti semuanya menjadi lebih baik, dan Allah selalu ingat kepada hamba-hamba yang bersyukur atas nikmatnya. Oke, inilah akhir dari kisahnya. Semoga bermanfaat dan membawa hikmah bagi kita semua. Amin ya robbal alamin.